Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok H akan membahas mengenai materi SPT PPH orang pribadi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok H. Saya sendiri, Safa Rizkika Hamidah dengan NPM akhir 159, Ayunda Mentari dengan NPM akhir 168, Rizka Dwi Nurfadila dengan NPM akhir 335, dan Najwa Rahma FG dengan NPM akhir 346. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. SPT adalah surat resmi yang digunakan untuk melaporkan segala hal terkait pajak seperti penghasilan, harta, dan kewajiban pajak. SPT tahunan PPH adalah jenis SPT khusus yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya ada beberapa ketentuan pengisian SPT tahunan. Yang pertama, melaporkan pajak tahunan. Setiap orang yang sudah mempunyai NPWP wajib lapor pajak setiap tahun. Kedua, isi SPT dengan benar. Pastikan semua informasi yang Anda tulis di SPT benar dan lengkap. Ketiga, gunakan bahasa Indonesia. Tulis SPT dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin dan angka Arab. Keempat, sampaikan SPT tepat waktu. Kirim SPT ke kantor pajak atau tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada jenis dan bentuk SPT tahunan. SPT tahunan PPH yang terdiri dari dua. Yang pertama ada SPT tahunan PPH untuk 1 tahun pajak. Yang kedua ada SPT tahunan PPH untuk bagian tahun pajak. SPT dapat berbentuk dokumen elektronik melalui e-filing, web e-form, e-SPT, atau formulir kertas hard copy. Berikut adalah beberapa SPT yang harus dibayarkan. Ada yang kategori kurang dari 60 juta dan ada kategori di atas 60 juta. Selanjutnya, pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi 3 formulir, yaitu yang pertama, formulir 1770SS. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu selama 1 tahun. Yang kedua, formulir 1770S. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta dan atau bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, formulir 1770. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Lalu selanjutnya ada contoh wajib pajak sesuai formulir. Untuk formulir 1770SS, seorang pensiunan yang hanya memiliki penghasilan pensiun dan tidak memiliki usaha atau pekerjaan sampingan. Formulir 1770S yaitu contoh pertama, seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan dengan penghasilan bruto di atas 60 juta per tahun. Contoh kedua, seorang freelancer yang memiliki penghasilan dari beberapa klien namun tidak memiliki usaha tetap. Lalu yang terakhir formulir 1770 yaitu contoh pertama, seorang pengusaha yang memiliki usaha sendiri dan memiliki karyawan. Contoh kedua, seorang profesional misalnya dokter, akuntan yang memiliki praktik sendiri dan juga memiliki penghasilan dari pekerjaan tetap. Contoh ketiga, wajib pajak yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber termasuk penghasilan dari luar negeri. Selanjutnya, penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan di mana? Penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan di pertama, TPT tempat wajib pajak terdaftar. TPT atau tempat pemungutan pajak adalah lokasi resmi di mana seorang terdaftar sebagai wajib pajak. 2. Tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP, tempat wajib pajak terdaftar. Jika TPT utama terlalu jauh atau tidak memungkinkan untuk dikunjungi, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan pajak yang disediakan di luar kantor. Layanan ini biasanya berupa gerai pajak keliling atau layanan jemput bola yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KP2KP, tempat wajib pajak terdaftar. 3. Selain disampaikan langsung, penyampaian SPT bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik.
SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang pertama, terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Dan yang terakhir, atau laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Kanal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Kanal ini ada 4. Yang pertama, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Di sini wajib pajak harus mendatangi KPP terdekat, kemudian membawa formulir SPT yang telah diisi dengan benar, dan memastikan mendapatkan tanda terima sebagai bukti pelaporan. Yang kedua yaitu melalui ekspedisi atau pos. SPT tahunan dikirim melalui jasa ekspedisi seperti PT Pos Indonesia. Memasukkan dokumen SPT dalam amplop tertutup dengan informasi lengkap tentang diri Anda. Kemudian menggunakan surat tercatat sebagai bukti pengiriman. Selanjutnya yaitu melalui situs DJP online. Yang pertama, melapor secara online melalui https://djponline.pajak.go.id. Memerlukan e-fine yang diperoleh dari KPP terdekat. Situs ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet. Kemudian yang keempat yaitu melalui Application Service Provider atau ASP. Yang pertama, mendaftar untuk mendapatkan e-fine dan sertifikat dari DJP melalui KPP. Setelah pendaftaran, gunakan aplikasi untuk mengisi dan mengirim i-SPT secara elektronik. I-SPT harus dilengkapi dengan tanda tangan digital dan mencantumkan NTPN jika ada kewajiban pembayaran. Dengan berbagai pilihan ini, penyampaian SPT tahunan menjadi lebih mudah dan efisien, mengurangi kebutuhan untuk mengantri di KPP. SPT dianggap tidak disampaikan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama, SPT tidak ditandatangani. Dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Dan yang keempat, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Selanjutnya, dokumen yang wajib dilampirkan. Yang pertama, laporan keuangan untuk BPOP yang melaksanakan pembukaan. Kedua, penghitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus BPOP UMKM. Dan yang terakhir, bukti potong formulir 1721 A1 atau A2 untuk BP status karyawan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus SPT 1770S. Rama adalah seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan bruto sebulan sebesar 10 juta dan pengurangan penghasilan sebesar 1 juta. Rama mempunyai istri bernama Rina. Ia adalah seorang karyawan di perusahaan swasta dengan penghasilan bruto sebulan 8 juta dan pengurangan penghasilan sebesar 500 ribu. Per 1 Januari 2018, Rama dan Rina telah memiliki 1 orang anak yang menjadi tanggungannya. Rina memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan atau status KK. Pembahasan dari soal tersebut yaitu yang pertama kita perlu menghitung PPh terutangnya. PPh terutangnya dari penghasilan bruto suami atau Rama ini 10 juta, kemudian dikurang 1 juta jadi 9 juta dikali 12 bulan jadi 108 juta, kemudian PTKP-nya Rama ini menanggung istri dan anaknya jadi 63 juta, kemudian didapatkan PKP-nya sebesar 45 juta. Jadi jumlah PPh-nya sebesar 2.250.000. Kemudian istrinya ini 8 juta dikurang 500 sama dengan 7.500 dikali 12 bulan sama dengan 90 juta dan PTKP-nya karena dia sendiri 54 juta. Kemudian didapatkan PKP-nya 36 juta dan jumlah PPh-nya 1.800.000. Kemudian pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2018 suami dan istri ini terlampir gambar sebagai berikut. Jadi bisa dilihat ya untuk SPT tahunan 1770S ini seperti gambar di atas ini.